Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama aku, Aura Friliva. Dan hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama... Kias Muhammad Albiski dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023. Kira aku nggak sendirian lagi nih Kak, Ya. podcastnya aku ditemenin sama Kak Kias. Nah biasanya nih kan Ruang Dialog tuh narasumbernya dosen nih Kak, tapi kali ini tuh betul. kita berbeda nih Kak narasumbernya. Kita kedatangan bintang tamu dari praktisi di bidang NGO nih. Ada Mbak Beta, halo Mbak. Halo. Selamat datang Mbak di Ruang Dialog. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kita berdua nih Iya. Oke. di Ruang Dialog ini. Kita ngobrol santai aja. Siap. Mbak Beta mungkin banyak yang penasaran nih, Mbak Beta siapa atau banyak yang belum kenal juga kan Mbak. Boleh nggak sih Mbak diceritain dulu atau perkenalan dulu nih Mbak? Ya, halo semuanya. Nama saya Beta Anugrastiani. Biasa dipanggil Beta ya sama teman-teman, kerabat. Saya dari Seknas Fitra. Seknas Fitra itu Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Ada di Jakarta, kantor nasionalnya. Saya sebagai manajer Knowledge Management and Communication. Wah. Gitu. Boleh nggak sih Mbak diceritain pengalaman Mbak atau latar belakang Mbak gitu? Ya, jadi di Fitra itu sudah hampir 9 tahun mungkin ya, 9 tahun di Fitra. Ya, kalau misalnya nanya cukup lama gitu ya. Cukup lama. Ada yang lebih lama. Oh, ada yang lebih dari itu. Ya, ada yang lebih lama di beberapa NGO. Ya, dulunya sih pernah ngajar juga ya, dosen di ada di universitas di Bogor. Kebetulan orang tua juga di Bogor. Bener-bener membelok nih kalau secara akademik ya. Iya, betul. Jadi dari akademiknya linear dari S1 terus kemudian saya kuliah lagi. Tapi pekerjaan saya sekarang ini gitu kan. Iya. Jadi betul-betul bidang ilmu yang sangat baru. Nah, itu challenge sih buat aku pribadi ya supaya makin update gitu ya dan semakin relevan dan semakin juga semangat ke depannya supaya makin percaya diri gitu. Ya, betul. Kalau boleh tahu, Fitra tuh berdiri pada tahun kapan sih, Kak? Jadi Fitra tuh dari tahun 99 ya. Oh, 99. Kan banyak ya NGO Ya. di isu-isu lingkungan, isu korupsi ya. Iya, betul. Nah, Fitra itu salah satu yang pionir lah ya, bisa dibilang pionir di isu tata kelola anggaran. Gitu. Jadi watchdog ya, atau menjalankan fungsi kontrol lah ya, kontrol atas penyelenggaraan anggaran, baik itu APBN, APBD sampai ke APBDes gitu. Cukup lama, sudah seumur kalian mungkin. Wah. Lebih ya. Lebih tua Fitra kayaknya. Iya. Tapi aku penasaran nih Mbak, kan Mbak awalnya tuh dosen ya. Kenapa sih Mbak bisa tertarik ke Fitra gitu? Itu kan tadi seperti yang Mbak bilang tuh itu kan berbelok sekali ya Mbak. Sangat Itu berbelok. Sangat berbelok ya Kak. Iya. Itu kenapa Mbak? Mungkin sama juga ya, kayak teman-teman yang kuliahnya misalnya pendidikan tiba-tiba kerja di bank. Kayak gitu ya. Iya. Itu kayak passion. Sebenarnya tuh kita tuh nggak pernah tahu sih passion kita tuh apa ya. Betul. Mungkin yang bisa lebih enak disebut itu minat ya. Minat. Minat. Karena Nah. passion itu dicari ya. Betul, dan saya tuh punya minat dan punya ketertarikan pengajaran nih. Pengajaran. Jadi cita-cita saya juga sih salah satunya misalnya mau mengajar tapi di perguruan tinggi gitu, dan itu kan udah pernah saya lakukan. Nah, di Fitra ini ternyata ketika saya nyemplung gitu kan, wah seru banget gitu, kita bisa kayak melakukan penelitian, terus pendampingan ke masyarakat, turun langsung ke lapangan. Jadi bukan riset-riset yang teori aja, tapi juga kita betul-betul melakukan verifikasi gitu ke lapangan dan juga melakukan pelatihan. Jadi sama pemerintah itu kemitraan kritis lah, nggak cuman kayak protes atau kasih kritik, tapi kita juga kasih solusi gitu. Jadi makanya di Fitra itu kayak aku sama teman-teman yang lain tuh juga sering ada kegiatan pelatihan, misalnya pelatihan anggaran yang responsif gender misalnya di
desa A, B, C, D gitu ya di satu kabupaten gitu atau di provinsi apa kayak gitu sih teman-teman. Itu yang bikin aku mungkin tertarik dan akhirnya sampai sekarang kayaknya akan menjalani hidup sampai masa pensiun gitu kayaknya saya akan hidup di dunia ini aja deh gitu. Itu. Kali ini kita ada tema nih. Kira-kira temanya apa sih? Kita tuh ini kan tadi Fitri tuh membahas tentang transparansi anggaran ya Mbak. Ya mungkin kita bakal memperdalam di tema itu kali ya Mbak. Iya, temanya itu kan partisipasi, penguatan, transparansi anggaran untuk orang muda. Ya kan itu kan kurang lebih. Nah, untuk masuk ke situ mungkin aku akan bertanya dulu ya Bu ya. Mengenai transparansi anggaran. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan transparansi anggaran itu dan kenapa isu soal transparansi anggaran itu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam dunia pemerintahan dalam konteks daerah. Iya menarik ya, pertanyaan menarik. Jadi kalau yang dibayangkan teman-teman, sederhananya kan juga kita semua bisa melihat lah ya. Iya. Kayak botol ini gitu ya. Ini kan transparan ya, kita bisa melihat dari sini tembus sampai ke sana gitu ya. Betul. Nah, seperti itulah konsep dari transparansi anggaran. Nah, terus kenapa nih? Karena ada dua kata, transparansi dan anggaran gitu kan. Betul. Nah, karena anggaran ini kan sumbernya dari uang kita. Kamu Uang bayar rakyat, pajak, kamu bayar kuliah atau bayar apa, terus iuran BPJS dan lain sebagainya. Saya bayar pajak, penghasilan, ya kan. Intinya uang atau anggaran yang ada, selama dia anggaran yang bukan anggaran private gitu, bukan anggaran pribadi, anggaran yang dikelola oleh pemerintah, yaitu anggaran milik kita semua dan harus dikelola ya untuk kita juga, dari kita untuk kita gitu. Makanya itu harus dilakukan dari A sampai Z. Jadi kalau di siklus anggaran itu kan ada kayak mulai dari mana sih misalnya gitu ya dari perencanaan sampai pelaksanaan, ya evaluasi itu ya pelaporan. Nah semuanya siklus itu harus betul-betul terbuka gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi berarti. Tidak ada yang ditutup-tutupi, itu udah kalau misalnya ditutup-tutupi berarti ya kemungkinannya banyak ya. Apakah faktornya conflict of interest, terus kemudian juga ada maksud terselubung nih untuk fraud ya kan, penyelewengan atau mau korupsi kan salah satu bentuk ya dari penyelewengan gitu kan. Terus ada yang mau di markup nih atau yang ya macam itulah gitu. Untuk terkait itu, apakah kayak ada payung hukum atau produk kebijakan yang mengatur tentang transparansi anggaran itu? Oh iya, ada banget. Misalnya salah satunya dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Yang nomor 14 tahun 2008. Terus sekarang juga diatur ada Undang-Undang HKPD, nanti kalian bisa cek sendiri. Ya. Baik. Nah, itu kan HKPD ini hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah gitu. Terus yang paling menjadi cantolan hukum untuk keterbukaan atau transparansi itu Undang-Undang KIP sih, Keterbukaan Informasi Publik. Karena memang anggaran itu kan salah satu item yang memang wajib banget dibuka untuk publik. Kayak kamu selemah-lemahnya iman, itu kamu bisa ngebuka website pemerintah provinsi Tangsel ya. Tangsel provinsi atau kota sih? Provinsinya Banten. Iya, provinsinya Banten. Kota Tangsel. Nah, website Provinsi Banten gitu ya. Terus kan kayak pengen tahu anggaran kesehatannya berapa sih gitu. APBD-nya berapa. Nah, selemah-lemahnya iman tuh pemerintah bisa membuka data anggaran di website mereka. Seperti itu. Kalau yang kalian tahu kan sekarang kan makin ngetren ya. E-government, semuanya serba nggak ada yang cash gitu kan, nggak ada yang kayak ini. Itu juga sama, jadi semuanya elektronik gitu kan, berbasis web based, banyak banget aplikasi ya kan. Nah salah satunya ya untuk menjamin transparansi sih kayak gitu. Gitu. Kalau kita berpacu pada undang-undang itu ya Bu ya, apakah ada gak sih informasi anggaran yang bisa dikatakan tidak boleh dibuka gitu? Ada. Ada. Apa tuh kira-kira? Selama dokumen tersebut merupakan rahasia negara sifatnya. Kayak data intelijen. Ya, betul. Rahasia negara, terus kemudian yang memang sangat private gitu ya. Dan itu
ketika dibuka bisa menyebabkan apa ya, bisa berdampak pada stabilitas ekonomi, kesejahteraan, apa namanya, keamanan negara. Nah itu di keep sih gitu. Tapi kalau dokumen anggaran sendiri enggak. Ya. Wajib berarti ya Bu, wajib, semuanya dari wajib, A wajib. sampai Z betul, misalnya. Betul. Tapi jika pemerintah terbuka nih Bu soal anggaran tersebut, itu tuh ada nggak sih dampaknya untuk warga sekitar? Negara kita kan mengandung sistem demokrasi ya. Iya. Demokrasi yang langsung gitu ya. Terus bebas, terbuka gitu. Nah, salah satu semangat dari sistem negara yang demokrasi itu kan adanya partisipasi publik. Betul. Dan partisipasi ini bukan cuma suara aja loh, bukan cuma bersuara. Tapi pemerintah itu betul-betul memberikan ruang buat publik. Ya, kayak gitu. Nah, salah satunya ya ruang dialog. Ya, keren kan? Boleh. Iya. Jadi kalau justru demokrasi itu kan harus ada check and balance. Betul. Ya kan? Kalau misalnya dia menjalankan satu itu aja tanpa ada yang fungsi kontrol gitu, ya itu nggak bisa dibilang berhasil ya dalam mengelola anggaran atau menyelenggarakan kewajiban di mana itu adalah hak rakyat gitu. Jadi kalau di Fitra itu ada tagline Daulat Rakyat atas Anggaran. Nah, itulah yang kami perjuangkan gitu. Ada juga rumus APKM. APKM itu akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Jadi menjamin nih lewat anggaran gitu atau lewat kebijakan, pemerintah itu harus menjamin bahwa kebijakan itu bisa diakses oleh siapapun. Kayak misalnya pendidikan tinggi bisa diakses oleh siapapun. Dari kalangan masyarakat miskin, menengah dan kayak gitu. Yeah. Kalau itu terpenuhi, oke, checklist, ya kan? Tadi AP, partisipasinya gimana nih, gitu. Misalnya kalian nih melakukan pemilihan BEM atau apa gitu kan? Partisipasinya gimana? Berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki? Adakah mahasiswa yang dengan disabilitas gitu? Keterwakilannya tuh hadir atau enggak gitu? Dan usulan kalian tuh didengar atau enggak nih sama calon pemimpin? Cuman ilustrasi aja ya. Iya. Baik. Terus sama kontrol, itu juga karena penting gitu. Kalau nggak ada kontrol ya semenang-menang dong apa juga. Ya, ibaratnya wah duit ada di gua nih gitu kan. Ambil aja langsung. Bendahara negara atau misalnya di Pemda itu kan ada bendahara di level daerah juga ya gitu. Betul. Di desa juga ada gitu kan. Nah, kita tuh biasanya tuh disebutnya pejabat kuasa pengguna anggaran KPA. Oh, KPA. Ya, itu yang kayak kalau di negara tuh yang transfernya dari Kementerian Keuangan, bendahara negara. Nah, itu. Kalau nggak ada fungsi kontrol gimana? Yang terakhir yang nggak paling penting manfaat. Bermanfaat nggak kebijakannya? Uangnya bermanfaat nggak? Makanya kita selalu dengar kan, tepat sasaran. Tiba-tiba ada di berita, bansos tidak cair, ya kan? Sering dengar. Itu KIP nah, tidak tepat sasaran. Iya, susah nih, saldonya 0. Iya. Begitu masyarakat protes, tahu-tahu diblokir, namanya nggak dapat lagi. Ya kan, itu nggak adil gitu loh. Jadi perlu kita mendorong keadilan dan kesetaraan gitu. Iya, mengenai tentang partisipasi publik ya Bu ya. Saya ada baca dari survei dari OBS yaitu Open Budget Survey yang dirilis pada bulan Mei tahun 2024 oleh International Budget Partnership. Iya, itu penelitiannya dari Fitra itu. Oh iya, saya ada download sih PDF-nya kebetulan saya baca. Gitu. Dan di situ kan dijelaskan ya atau disebutkan bahwa Indonesia itu berada di urutan ke-24 dari 125 negara yang disurvei. Di antaranya yang posisi pertama itu ada Korea Selatan dengan skor 65. Dan Indonesia itu hanya 26 dari skala 0/100. Dan itu kan menyebabkan Indonesia tuh tertinggal ya Bu dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dan apa sih penyebabnya masyarakat kita tuh kurang dalam mengawal anggaran itu kenapa? Mungkin dari sudut pandang Mbak sebagai NGO? Iya, sekarang kan gini ya, ada sebetulnya semakin maju teknologi gitu, informasi, komunikasi itu sebenarnya ada tantangan tersendiri ya secara nggak langsung ya. Kalau kita sadarin gitu kan. Satu sisi segala sesuatunya jadi sangat terbuka, tapi sisi lain
juga hal yang hal yang patut dijaga juga akan lebih secure untuk dijaga gitu kan. Jadi kenapa misalnya tingkat partisipasi, ya itulah karena itu banyak banget loh item penilaiannya itu, jadi berlembar-lembar. Iya, jadi penilaiannya itu dari dokumen, dari dokumen terus kemudian dilihat ada beberapa poin. Ya hasilnya seperti itu. Ternyata Indonesia nggak angka partisipasi publiknya masih kurang. Ya masih kurang. Filipina itu kan lebih tinggi dari Indonesia, sempat di bawah Indonesia ya waktu tahun lalu gitu. Jadi itu OBS itu, Open Budget Survey itu juga salah satu proyek yang dikerjakan sama Fitra. Jadi penelitinya di Indonesia itu ada orang Fitra gitu. Ya, jadi memang indikatornya banyak sekali gitu. Barangkali juga ada faktor. Kalau saya nih, kita kan warga masyarakat ya, rakyat gitu. Ya, kalau menurut aku sih ada trust issue gitu. Trust issue rakyat kepada pejabat, kepada pemerintahnya. Banyak jadi, yang korupsi juga. Ya, betul. Jadi kayak, udahlah gitu. Kayak bentuk partisipasi kita kan 5 tahunan aja di pemilu. Betul. Ya kan? Setelah itu, apakah forum-forum betul-betul nih dijamin sudah partisipatif gitu? Ya itu juga masih banyak PR ya, masih kurang gitu ya. Bagaimana misalnya di beberapa daerah, saya nggak bisa sebut namanya ya, di beberapa daerah itu forum rapat warga dilaksanakan malam hari. Di mana sebetulnya kecenderungannya perempuan itu masih ada di negara kita, negara timur masih banyak sekali yang berpikir bahwa perempuan nggak boleh pulang malam nih. Terus kemudian ibu-ibu yang memiliki anak pasti menjaga anaknya. Udah bapak aja deh yang rapat misalnya gitu. Nah ini suara perempuan tuh tidak ada keterwakilannya dong. Laki-laki itu tidak bisa mewakili suara perempuan gitu loh. Kehadiran secara fisik dan dia berbicara itu baru partisipasi. Makanya kita juga memperjuangkan keadilan gender, kesetaraan gender. Bukan berarti perempuan mengalahkan laki-laki, enggak, no. Bukan. Tapi punya hak yang sama, hak pendidikan sama. Kamu kuliah juga sama kan? Sama. Enggak mesti juga udah dia ketua BEM, enggak juga. Sekarang udah banyak yang jadi pemimpin, leader, segala macam perempuan gitu kan. Kayak gitu, tapi masih ada forum-forum di masyarakat yang membuat perempuan jadi masih merasa terbatas gitu ruang untuk partisipasinya, gitu sih. Nah, kalau dari segi pemerintah itu misalnya ada ditutup-tutupi gak sih Bu dari kalau pemerintahnya sendiri soal anggaran itu? Pemerintah sudah cukup terbuka, sudah cukup terbuka, tapi memang tantangannya itu adalah suka ada perputaran jabatan, pergantian. Kayak kemarin pejabat yang ini dia sudah berkomitmen untuk terbuka, tapi ketika berganti nih orangnya beda lagi. Misalnya beda menteri aja kan kebijakannya beda. Iya, gitu. Beda pasti. Begitu. Bukan berarti tertutup atau gimana, tapi bahasanya tuh pemerintah tuh harus ada penyesuaian dan itu butuh waktu, takes time. Gitu kan, butuh waktu. Jadi untuk menyamakan persepsi tentang keterbukaan tuh seperti ini, kita tuh harus ini, itu ya ada, tetapi memang dipengaruhi oleh siapa yang ada di jabatan strategis itu sih gitu. Tapi pemerintah kita udah cukup terbuka. Betul. Iya. Tuh. Nah, kenapa penting sih Bu untuk mengembangkan pikiran kritis terhadap isu anggaran daerah ini? Buat anak muda nih ya? Iya, buat anak muda khususnya. Kaum muda ya? Kaum muda. Orang muda katanya gitu kan. Ya penting lah, kan yang melanjutkan Indonesia ke depan siapa? Kan kita iyalah. Sebagai generasi. Iya, saya kan tinggal nanti minum teh aja di samping rumah gitu kan, sambil santai di kolam ikan. Ya menikmati gitu. aja. Iya gitu. Jadi, dan kita kan hanya bisa mewariskan nih ya. Iya, betul. Orang muda itu kan energinya itu kerasa juga sih sama saya ya. Energi pikirannya, energi fisiknya itu kayak sekarang saya ada di titik, saya pribadi aja ya. Ada titik kok saya capek ya, kok gampang capek ya. Padahal olahraga, padahal ini. Tapi ya itu satu keniscayaan gitu loh. Tua itu udah pasti gitu. Tapi kalau dewasa itu kan pilihan. Nah kenapa anak muda gitu? Karena kalian tuh punya energi yang cukup mumpuni untuk melanjutkan ya, karena kompetensi ke depan juga akan sangat kejam ya gitu ya. Betul. Persaingan bagaimana AI merangsek masuk menggantikan banyak banget manusia, otak manusia gitu. Itu nggak bisa kita
nggak bisa anti AI tuh. Ya, Kayak kita tidak bisa menghindari itu. Kita pakai, dimanfaatkan, itu yang bagus. Kayak gitu. Dan generasi saya kan dulu belum ada ya, saya nggak lahir gitu. Kalian kuliah dan lahir di zaman gampang banget, nulis tugas apa segala macem misalnya. Nah itu kaitannya juga sama upaya-upaya transparansi anggaran. Seperti itu. Intinya sih semangat kalian tuh harus semangat yang bisa juga mengawal transparansi anggaran demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Tapi kalau menurut Mbak Beta sendiri nih, ada nggak sih Mbak sebenarnya upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam transparansi anggaran ini sendiri Mbak? Upaya itu banyak banget, jadi kan ada 3 proses ya di perencanaan penganggaran itu ya. Ada proses teknokratik, terus partisipasi sama politik. Oh, 3 ya Mbak? Ya, ada 3 pendekatan gitu ya. Kalau teknokratik itu biasanya kita kalau misalnya dari proses perencanaan itu kita ada forum, kalau misalnya teknokratik itu dilaksanakan oleh si pemerintah daerahnya sesuai misalnya hari ini ada rapat ini nih, nanti keluar dokumen A gitu, nanti keluar dokumen B kayak gitu. Itu proses teknokratik yang kelembagaan lah resmi. Nah kalau proses partisipatif itu ada di mana warga dari mulai dusun, desa atau kelurahan ya kalau kita misalnya di kota gitu, itu ada musyawarah perencanaan pembangunan namanya musrenbang. Nah di beberapa daerah di Indonesia itu sudah ada musrenbang yang khusus untuk anak, musrenbang perempuan gitu. Karena apa? Karena ya kadang-kadang di beberapa forum musrenbang itu susah ya suara anak muda gitu ya, atau suara anak yang kayak usia SMA, SMP itu terakomodir gitu. Kadang mereka juga sungkan, banyak faktornya ya kan. Iya, betul. Makanya ada musrenbang khusus. Itu sih bentuk partisipasinya ya. Yang terakhir sih kalau misalnya di proses siklus lain itu ada namanya proses politik. Proses politik. Itu yang berkaitan sama DPR kayak gitu-gitu ya. Menyerap aspirasi di daerah pemilihannya misalnya kayak gitu-gitu. Itu proses-proses politik gitu sih. Nah, bagaimana sih Mbak membuat isu itu terasa menarik dan relevan di kalangan anak muda? Pemerintah tuh kayak bungkusnya tuh gimana gitu? Kalau pengalaman kami ya Fitra ya, selama kerja sama anak muda gitu ya, sama beberapa kampus gitu. Sekarang juga kita pengen masuk sih ke sekolahan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa atau tidak bisa menebak. Hal apa yang bikin menarik dari isu transparansi anggaran itu sebenarnya kita nggak bisa menebak sih gitu. Yang jadi pengalaman kami adalah ketika seorang manusia, bukan cuma anak muda aja gitu, itu merasakan langsung, misalnya kamu, misalnya kamu, bapak kamu korupsi nih gitu, korban dong kamu, tapi kamu menikmati itu, ya nggak sih? Iya. Ya kan, secara jadi tidak kayak, langsung gitu ya. Iya, mungkin korupsi jadi hal yang menarik karena kamu bisa punya mobil mahal gitu kan. Nah dia satu hal yang menarik bagi dia, transparansi anggaran itu dia jadi korban. Karena bapak kamu korupsi, terus dia nih kan mengalami langsung ya. Karena pembelajaran orang dewasa gitu ya untuk orang-orang muda itu kan yang bisa diterapkan kan pembelajaran lewat pengalaman. Jadi betul-betul mengalami. Kamu susah masuk kuliah, mengalami banget dong. Wah ini korban nih, saya korban orang-orang yang punya privilege kalau zaman sekarang gitu ya. Saya nggak punya privilege apa-apa gitu ya. Karena itu juga kenyataan yang harus kita hadapi juga sih gitu. Untuk untuk struggle gitu ke depannya. Jadi buat saya tuh yang menarik itu apa? Karena anggaran ini sumbernya dari kita. Sumbernya dari kita, dari uang kita nih, dari uang saya, uang kamu, uang orang tua kita. Dikelola harusnya sebaik-baiknya buat kita juga, buat kesejahteraan. Buat membangun jembatan gitu kan, anak-anak di pedalaman yang susah sekolah, ya nggak sih? Betul. Membangun apa yang lebih berfaedah gitu, betul-betul bermanfaat dan bisa ujung-ujungnya ya menyejahterakan sosial gitu. Karena banyak juga kan ya Bu ya, daerah-daerah kita tuh tertinggal ya, jauh dari kata baik. Iya, misalnya. banyak banget gitu. Saya tahun kemarin juga gitu. Saya merasakan, wah ini
kalau kita bicara ribet-ribet soal sistem pendidikan diubah, misalnya kurikulum, pemerataan juga belum terjadi kok gitu. Nah itu juga salah satu fungsi dari anggaran, alokasi anggaran untuk pemerataan. Gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa nih Mbak, ada nggak sih Mbak sebenarnya bentuk partisipasi kita nih sebagai mahasiswa untuk transparansi anggaran tersebut Mbak? Ya, karena kan mahasiswa ini kan bisa dikatakan makhluk intelektual istilahnya seperti itu. Betul. Harus banget sih kalau menurut aku tuh energi kalian atau di masa-masa kalian itu ya masa-masa keemasan ya. Gitu. Iya, bisa sekarang kan yang harus bergerak itu kan ya NGO gitu ya, organisasi masyarakat sipil, dari akademisi, mau itu dosen atau mahasiswa, itu harus kalian bisa lewat banyak hal ya, misalnya ya lewat siaran, podcast gitu, jadi terus mengkampanyekan tentang transparansi anggaran gitu, lewat manapun, lewat apapun bentuknya. Misalnya kamu suka main Instagram, kamu bisa bikin reels gitu kan, atau kamu YouTuber, kamu bisa menginfluence orang supaya aware terhadap transparansi anggaran gitu. Itu isu yang sekarang sangat menjadi momok menakutkan sih, yang agak harus diperangin bareng-bareng loh, harus kita kawal bareng-bareng gitu. Tapi kalau dari Mbak Beta sendiri, pernah nggak sih Mbak kayak membayangkan kayak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kalau kita sebagai generasi muda itu udah melek gitu terhadap partisipasi anggaran tersebut, Indonesia tuh kira-kira bakal jadi seperti apa gitu Mbak? Kalau menurut Mbak sendiri, Mbak pernah nggak sih membayangkan itu? Nggak, saya ngukur malah. Oh, mengukur. Bukan membayangkan. Tapi berimajinasi juga sih. Iya. Jadi 10 tahun yang akan datang misalnya 2030 atau katakanlah katanya mau jadi generasi Mas gitu ya. 2045. Ya tinggal lihat kompetensi sekarang aja sih. Kalau bagi saya ketika kalian bisa menempuh masa-masa ini dengan baik, dengan menunjukkan bukan menjadi manusia yang apatis terhadap apa yang terjadi di depan kalian gitu. Karena gini, suatu saat kejadian itu bisa menimpa kalian gitu. Ya nggak sih? Ya. Nasib buruk, nasib baik itu bisa menempuh kepada siapa aja gitu loh. Jadi itu yang menurut aku harus jadi attention gitu ya. 10 tahun yang akan datang gak bisa diprediksi juga. Bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Dan manusia itu kan dinamis ya. Iya. Bergerak ya. Kalau sekarang begini, bisa dibayangkan 10 tahun lagi tuh akan seperti apa gitu. Iya, bayangkan sendiri lah, saya nggak bisa menyimpulkan. Kan kita juga kan mengadang-adang ada bonus demografi. Iya, betul. Gila, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, nah itu bisa jadi bencana. Betul. Kayak banyaknya pengangguran. Sepakat. Jadi harus didorong, sekarang usia produktif banyak. Iya. Harus didorong benar-benar produktif. Produktif atau konsumtif? Saat ini yang ada, ya nggak? Atau destruktif, atau demotivasi, lebih parah lagi ya kan. Nah ini semua harus diurai satu-satu gitu. Yang ada demotivasi, ya misalnya kamu ada teman yang seperti itu ya kamu harus semangatin dia gitu, harus beri optimisme yang lebih tinggi lagi gitu kan. Hal-hal ya semacam itulah pokoknya. Kalau di negara lain itu kan saya sering ya melihat ya. Soal bonus demografi tadi yang menarik. Iya, betul. Tadi pagi juga saya berdiskusi sama beberapa teman saya di WA Group, itu menarik sekali. Belum lama juga kan saya ke Australia nih ceritanya, dalam rangka short course. Terus di sana itu betul-betul responsif sekali, terasa sekali negara hadir dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas, lansia dipekerjakan, lansia di kalau kita kan kayak ya udah lansia, anaknya masukin dia panti jompo, negara bye-bye gitu kan. Kayak bukan ngerasa tanggung jawabnya gitu loh. Meskipun ada bantuan sosial lansia ada, tapi itu juga trouble-nya juga banyak banget. Problemnya juga banyak banget. Balik lagi ke komitmen sih. Komitmen dari pemerintah itu sendiri seperti apa? Apakah hanya untuk kepentingan diri sendiri? Atau oligarki, teman-temannya saja, saudara, atau seperti apa gitu? Balik lagi. Mungkin sudah masuk sesi terakhir ya. Mungkin apakah ada hal yang ingin disampaikan Mbak sebelum penutup gitu? Ya kalau dari saya sih masa depan itu yang memang harus kita tentukan dari sekarang.
harus total. Ini pesan saya buat anak muda ya, Iya. buat orang terutama muda. kita ya Pak. Jadi harus total di mana kalian berpijak gitu. Ketika kalian melakukan yang terbaik, itu nasib-nasib baik, anugerah-anugerah yang baik, karunia yang baik yang dikasih Tuhan tuh akan datang ke kalian. Termasuk kebaikan itu juga bisa dilakukan untuk perubahan sosial gitu. Salah satunya ya perjuangan untuk terus menyuarakan transparansi anggaran. Selama negara ini berdiri, maka selama itu pula transparansi anggaran harus terus kita perjuangkan. Jangan lupa partisipasi dan tetap inklusif, begitu. Kita harus fight bareng-bareng ya, Harus berarti bareng-bareng, nggak boleh bareng-bareng. sendiri gitu. Jangan apatis, hati-hati. Tinggal kayak ngapain sih kamu merangin korupsi? Itu kan orang lain bukan kita. Jangan-jangan besok lusa kakaknya yang korupsi. Nggak ada yang patut tahu. dipertanyakan. Iya, itu tuh kayak random banget sih sekarang tuh tiba-tiba, oh my god gitu kan. Tetangga saya gitu. Yang selama ini baik-baik ternyata begini lah gitu. Itu. Closing statement-nya kayak gitu ya. Iya, Wah, seru banget ya Kak pembahasan kita kali ini. iya, sangat menarik. Dan ini Mendalam sangat membantu sekali ya Kak untuk kita sebagai generasi muda agar lebih melek nih sama partisipasi anggaran tersebut. betul. Kan tadi Mbak juga sempat menyebutkan Fitra tuh ada tagline ya Mbak. Kita tuh juga ada nih Mbak. Wah, apa tuh? Kita tuh tagline-nya setiap Setiap suara suara berarti, berarti, setiap dialog bermakna. Setiap suara berarti, Setiap dialog dialog bermakna. bermakna. Oke. berat ya. Kayak perbincangan kita ya. Tapi memang harus dilanjutkan. Ya, betul. Sebelum kita menyebutkan tagline nih bareng-bareng, boleh nggak Mbak? Apa tuh? Menyebutkan Latihan. tagline bareng-bareng kita. Oh iya, boleh. Ya, boleh. terima kasih terima kasih Ya, sebelumnya Mbak terima Beta kasih. udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol bareng kita di sama-sama. sini. Ini suatu pembelajaran banget nih buat kita sebagai generasi muda ya Mbak. Ya, Nambah hal yang baik ilmu diambil ya. aja ya. Iya. Kalau ada yang salah-salahnya jangan diambil ya. Ya, betul. Kita ambil baiknya aja. Baik aja. Oke, kita nyebutin tagline-nya bareng-bareng ya Mbak. Oke. Ke Ramaster. Setiap suara itu berarti. Setiap suara berarti, Berarti setiap dialog bermakna. Oke. Bagus. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Bye-bye.